Ke groceries kita belanja buat kebutuhan seminggu. Gue punya surprise buat kalian. Mau ke trial di resto. Katanya tuh bisa jangka pendek. Gue udah ada di mobil, jadi gue udah selesai trial 3 jam. Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan gua Arfa di channel Apayo. Jadi di video kali ini gua mau ngajak kalian a day in my day off in Australia selama kerja di Meat Factory. Jadi ngapain aja day off? Tadi udah laundry sih, udah cuci baju, cuci spray. Terus hari ini kan hari Sabtu, udah jam 12:30 juga. Tadi pengennya ke groceries itu pagi-pagi, tapi masih males guys, masih nggak mood. Tadi sempet tidur dulu. Terus gua mau ke groceries, kita belanja buat kebutuhan seminggu. Nah kebutuhan seminggu gua tuh biasanya gua sekali belanja tuh sekali seminggu, Sabtu atau Minggu gitu. Nah kebetulan ini hari ini tuh gua ada trial di resto jam 5. Jadi beberapa jam lagi gua mau ke supermarket atau di sini namanya shop ya, grocery store gitu. Terus kita bakal belanja untuk seminggu. Ya, biasanya gua cek dulu per stoki. Ini kulkas, nggak semuanya punya gua ya. Punya gua tuh cuma di sebelah sini. Telur masih ada, sambal, nasi, beras juga masih ada. Yang nggak ada tuh protein. Ini apa, ayam atau daging itu, sama sayur guys. Buah juga kurang. Susu masih ada segini, tapi kayaknya bakal kurang. Tapi kayaknya nggak apa-apa deh, soalnya susu nggak ada space lagi, mau naruh di mana kan. Ini punya flatmates gua. Nah apalagi ya, nah roti nggak ada, sereal gitu juga nggak ada. Ini harus beli susu, sayur, protein, sama buah. Oke, 4 jenis doang mau beli. Oke, lupa ini guys, lupa tas belanja. A few inches later. Oke guys, gue punya surprise buat kalian. Gue udah beli mobil guys. Harganya tuh $2.000. Kebetulan beruntungnya gue dapat landlord yang orang Vietnam. Terus dia minggu kemarin udah balik ke Vietnam, tapi yang tinggal di sini saudaranya. Dia nggak pakai mobilnya lagi. Nanti kalau kayak udah beberapa bulan balik lagi, dia mau beli mobil baru guys. Dia ngejual mobilnya yang ini. Mobilnya tuh kebetulan Matic. Terus masih bagus guys. Memang sih ya, ini tahun 97 ya. Kayak gini lah penampakan mobil di Australia. Ini sedan merek Honda. Harganya 2.000 guys. Kalau dirupiahkan ya 20 juta anjir. Dan masih bagus akhirnya. Jadi gua nggak belanja pakai shopping trolley lagi. Jadi belanjanya pakai ginian. Nah, kita masuk ya. Jadi karena kalian subscribers tercinta gua, jadi gua mau tunjukin mobil ini guys. Akhirnya wow, ini Matic. Oke, ini hal lucunya di Australia. Jadi gua tuh di Indonesia nggak tahu naik mobil guys, nggak tahu ngendarain mobil lah. Jadi sempat sih ngambil kursus minggu gitu, tapi manual gitu ya. Pokoknya belum lancar lah. Seminggu itu kan pasti nggak cukup ya. Setelah kursus itu nggak pernah nyoba nyetir lagi. Nah sampai di sini tuh gue mutusin punya mobil. Kenapa? Karena memang jauh dari tempat kerja sekitar 45 menit kan. Selama ini ngebeng sama teman. Alasan kenapa pengen punya mobil itu karena gua pengen nyari second job. Nah, kalau di sini tuh di regional susah kalau pakai public transport. Jadi solusinya ya punya kendaraan pribadi. Nah, kerugiannya tuh jadinya gua nggak bisa tidur lagi di mobil kan. Selama ini temen gua yang nyetir jemput di rumah, gua tinggal duduk tidur sampai ke tempat kerja, pulang juga tidur. Jadi
jadi 2 kali tidur selama perjalanan kan. Selama itu kekurangannya itu nggak bisa tidur lagi. Nah, kekurangan selanjutnya itu mahal guys bensinnya. Bensin di sini kalau istilahnya petrol di sini sekitar $100 per week ya. Jadi yang biasanya gue cuma bayar $40 sampai $50 per week, gue harus spend ekstra lagi 2 kali lipat untuk transport. Belum lagi capek kan nyetir perjalanan. Jadi kekurangannya gitu, tapi nggak apa-apa lah. Terus yang lucunya gue baru tahu nyetir, baru berani nyetir itu minggu ini. Akhirnya gue nyetir sendiri dengan pedoman YouTube yang gue pelajari, dan untungnya Matic sih, jadi nggak terlalu terlalu rumit ganti ganti kecepatan, gigi dan sebagainya. Soalnya di sini orang juga pada tahu aturan ya. Terus rambu di mana-mana, kecepatan kita diatur, ada pokoknya rambu di mana-mana guys. Jadi di Australia itu enak sih buat nyetir ya, karena orang nggak ugal-ugalan, sesuai dengan jalur, kecepatannya diatur, kalaupun mau nyalip tinggal nyalip gitu. Jadi nggak tegang gitu. Dan akhirnya gue udah ya sedikit lancar lah, sedikit paham dengan peraturan lalu lintas gitu. Oke, gitu guys, update. Jadi akhirnya gue udah beli mobil. Gue bangga sama diri gue sendiri, soalnya gue besar itu nggak cuma pakai motor guys. Gue dari kecil itu bukan privilege lah ya untuk mengendarai mobil, walaupun nggak semuanya ya orang desa itu nggak bisa naik mobil, pasti ada lah. Tapi untuk gue itu termasuk privilege bisa naik mobil gitu. Di umur gue yang udah 28 tahun itu hal yang nggak normal buat gue untuk nggak tahu naik mobil, ngendarain mobil kan. Dimana orang yang privilege pasti ya umur SMA pasti udah pada bisa naik mobil kan. Itulah guys, kalau bukan sekarang kapan lagi kan, gue mikir gitu, gue beraniin aja. Jadi pas gue dikasih ini mobil kan belum nyetir tuh, belum juga ke tempat kerja. Jadi tiap subuh kalau weekend, Sabtu Minggu itu gue pagi-pagi belajar nyetir, putar-putar gitu ya. Sekarang udah bisa sih. Oke, sekarang kita mau ke grocery store-nya, ada di Central City. Nah, ini kayaknya cuma 15 menit. Soalnya gua mau pakai HP ini buat ke sana, jadi gua nggak ngerekam selama perjalanan ya. See you at the shop. A few moments later. Kayaknya aku beli yang ini guys, ini ya, nomor 9. Nah ini yang paling murah, ada sih yang paling murah, tapi ini yang paling cocok kerja guys, karena pakai tali biar nggak jatuh-jatuh. Itu $18 atau 180.000, murah sih kalau di Australia ya. Gaji per jam aja itu $30 atau 300.000. Ini nggak sampai, gaji per jam kalian nggak sampai buat beli ini. Udah ada di Coles, mau belanja guys. Paling belanja apa ya? Anggur $5. Bir $2 nih, kecil tapi besar ya, saya makan banget nih. Kayaknya boleh ya. Ini cabai $34 per kilo ya. Jadi kalau Jadi kalau 100 gram itu sekitar $3. Jadi kita ambil 100 gram aja guys. Terus ini baby lettuce, kita ambil 2 kali $4, anjing mahal. Itu aja lah, malas balik-balik. Sekarang ada di section daging nih, paha file, harganya $14 ya paha file. Nah terus kita lihat, ini ada 2, ada file, kita
berarti kalau ada 2 dari 2 ekor ayam kan. Kita harganya $9 guys, 2 dada $9. Anjing gak tuh? Terus kalau kita bandingkan yang whole ayam cuma $11, jadi lu dapat 2 dada, 2 paha, sama jeroan-jeroan, sama tulang-tulang sayap, wings, ya kan? Cuma $11. Nah lu bandingin nih, nah, harganya ini kan $9 nih. $11 aja. Mending beli ini gak sih, tinggal ribet dipotong-potongnya, tapi why not, nanti coba. Trik kehidupan guys, gua ajarin lo biar hemat. A few inches later. Oke guys, udah mau jam 5, ini setengah 5. Jadi gue udah mandi, udah siap-siap mau ke trial di resto. Nah, katanya tuh bisa celana pendek. Terus katanya outfitnya itu kaos hitam, polos. Terus kalau mau pakai celana pendek bisa, sama celana panjang juga bisa. Karena agak panas dia rekomen pakai celana pendek. Jadi gue pakai celana pendek guys. Trialnya itu 3 jam, dari jam 5 sampai jam 8. Nantilah dilihat gimana. Tapi kayaknya gue nggak bakal record karena memang nggak bisa pegang HP guys. Nanti gue review kerjaan trial gue yang ketiga di resto. Oke, let's go. A few moments later. Oke guys, gue udah sampai dengan selamat di tempat kerjanya. Cuma 10 menit nyetir, terus sekitar 15 menit lagi masuk. Mulainya itu jam 5, tapi gue pengen sampai depannya itu 10 menit lah sebelum dimulai. Jadi gue udah ada 15 menit sebelumnya. Habis ini gue mau ke sana 3 jam, kita ketemu lagi. See you. 3 hours later. Oke guys, gue udah ada di mobil. Jadi gue udah selesai trial 3 jam. Dan kerjaannya itu mirip banget sama kerjaan gue waktu di Melbourne. Kerja di resto, front of house, waiter, food drink runner, cleaning, setup, all rounder, pokoknya di front of house. Cuma makanannya itu ya campuran, ada French, ada Italian, berbagai macam guys. Wine-nya juga beda-beda, banyak banget istilah-istilah baru. Wine, makanan, koktelnya itu hampir mirip aja, cuma beda nama, beda ingredients gitu. Pokoknya harus belajar dari nol lagi. Nah, gue udah dikasih nih nama-nama menu-menunya, disuruh hafal kondimennya. Banyak banget yang harus dihafal. Dulu kan Italian restoran, jadi ya satu jenis terms aja gitu, kayak Italian, bahasa Italia ya Italia semua gitu. Kalau ini ada bahasa French, ada Italian, ada Spanish. Jadi harus gimana ya, harus dihafal guys. Pokoknya ini gue harus belajar lagi menu-menunya